Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri, SPDI, guru bidang studi fikih di MTS Negeri 4 Sumbawa, mahasiswa PPG UIN Mataram tahun 2022. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan praktek real pembelajaran mata pelajaran fikih materi sholat 5 waktu sebagai bahan atau materi UKIN dalam PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, untuk mengharap keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sadaqallahul azim. Dan selanjutnya, anak-anak sekalian, untuk menambah kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ananda Rohani untuk bersedia menjadi dirjen. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Berarti kita bisa memulai pelajaran fikih materi sholat 5 waktu. Semangat? Semangat. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran anak-anak semua. Yang pertama Ahmad Dwi Septian, Hadir, Pak. Andika, Hadir, Pak. Azrin Maulana, Hadir, Pak. Deviantari, Hadir, Pak. Feby Okta Cahyanti, Hadir, Pak. Ihsanul Fauzi, Hadir, Pak. Ilham Kurniawan, Hadir, Pak. Lamuddin, Hadir, Pak. Muhammad Fahrel, Hadir, Pak. Nia Ramadhani, Hadir, Pak. Nur Aisyah Sabira, Hadir, Pak. Aisyah Hussein Al-Daris, Hadir, Pak. Rohani, Hadir, Pak. Rahmat Ramdan Fitrah Prima, Hadir, Pak. Roy Jordi, Hadir, Pak. Yazid Rizpanca Bastomi Kurniawan. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah pada hari ini siswa semua hadir dan bisa mengikuti pelajaran fikih. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan memeriksa kesiapan dulu. Ya, kepada semua siswa diharapkan mengeluarkan buku catatannya, perlengkapannya dulu. Sekarang. Dan Pak Guru akan memeriksa kerapian. Apakah bajunya sudah rapi semuanya? Ya, alhamdulillah semua rapi dan perlengkapan alat tulisnya itu sudah siap. Baik, dalam mata pelajaran fikih ini hari ini kita akan membahas materi tentang sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini adalah tiang agama dan merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Ya, kita sebagai seorang muslim wajib taat terhadap perintah Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi siapa yang melaksanakan sholat maka terhindar dari dosa maupun musibah. Dan siapa juga yang melaksanakan sholat berarti kita itu telah melaksanakan rukun Islam. Jadi itu tujuan kita melaksanakan mempelajari tentang materi sholat 5 waktu. Kita sebagai seorang muslim, orang Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sebelum kita masuk ke materi sholat 5 waktu, kita mengulang kembali materi minggu lalu mengenai hadas, ya, tata cara bersuci dari hadas besar. Karena syarat kita melaksanakan sholat itu harus mensucikan diri, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Baik, Pak Guru akan coba apakah masih ingat materi yang lalu atau sudah hilang. Di antara siswa ini kira-kira masih ada ingat apa itu contoh hadas besar? Pak. Ya, Cek. Hadas besar adalah air liur anjing atau air liur babi. Jadi air liur anjing dan babi. Ya, silakan untuk temannya dulu ya.
apabila kita terkena air liur anjing maupun babi, kita tidak bisa semerta-merta mau melaksanakan sholat, ya. Jadi kita harus membersihkannya dulu atau mensucikannya dulu. Ada yang bisa bagaimana cara mensucikan hadas besar? Saya Pak, Ya, Daris. dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah dan langsung wudhu Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk. Jadi kita itu membasuh menggunakan air 7 kali, salah satunya itu dicampur dengan tanah. Itu cara membersihkan hadas besar. Jadi setelah itu kita bersihkan, kita langsung berwudu, baru kita sah melaksanakan sholat. Karena sholat ini harus bersih, suci dari najis maupun hadas. Baik anak-anak sekalian, kami akan mempersiapkan media pembelajaran untuk kita mudah dalam proses belajar. Ya, jadi tolong kalian perhatikan ini. Ini ada laptop. Baik anak-anak sekalian, dalam penyampaian materi ini, tolong perhatikan bersama-sama dan pahami, ya. Dan nanti ada gambar-gambar yang menunjukkan pendukung atau contoh dalam materi. Ya, jadi pengertian sholat 5 waktu. Jadi definisi dan pengertian sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Jadi secara bahasa sholat itu berarti kita itu berdoa dan memohon kepada Allah. Jadi kita mengharap ridho dan keselamatan kepada Allah dengan cara kita sholat. Baik, secara bahasa mempunyai arti juga mengagungkan. Ketika kita sholat, berarti kita itu mengagungkan atau membesarkan Allah. Jadi kita sebagai manusia adalah umat yang lemah, yang sangat bergantung kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah. Sedangkan pengertian sholat menurut syara atau istilah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi suatu perkataan, ya, misal perkataan sholli, qadra isya'i, dan diakhiri dengan salam. Itu perkataan atau ucapan-ucapan. Sedangkan perbuatannya itu ada kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus ruku, ya, itidal, gerakan itu merupakan suatu perbuatan. Ya. Terus di sini ada bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalamnya. Ada takbir, tasbih, sholawat. Ya. Jadi sholat itu menurut istilah itu adalah suatu ucapan dan perbuatan yang di dalamnya ada membaca ayat suci Al-Quran, ada tasbih, ada takbir. Kan dalam melaksanakan sholat itu tentu ada tata cara atau rukunnya. Ya, inilah rukun-rukun sholat fardu. Yang pertama ada niat. Niat ini adalah suatu keinginan di dalam hati kita untuk melaksanakan sholat. Ya, berarti keinginan dalam hati kita untuk melaksanakan sholat itu yang dinamakan dengan niat. Yang kedua, berdiri jika mampu. Jadi sholat itu diharuskan, ya, dianjurkan dulu berdiri jika mampu. Jadi berdiri menghadap kiblat. Terus Pak, gimana kalau seandainya kurang enak badan, sakit? Ya, sholat itu bisa juga dilakukan dengan cara duduk. Ya,
Jadi ini berdiri bagi yang mampu. Terus rukun yang selanjutnya yang ketiga takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar. Jadi itu takbiratul ihram. Terus membaca surat Al-Fatihah. Baik. Dafa, coba bacakan surat Al-Fatihah, Dafa. Ada Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, itulah tadi bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh teman kalian tadi, Dafa. Jadi surat Al-Fatihah itu rukun. Jangan sampai kita sholat nanti tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholat kita itu tidak sah. Terus ruku dengan tumamina. Arti ruku dengan tumamina itu ruku dengan penuh kehusuan. Serius ruku. Ya. Ada yang bisa praktek ruku? Ya, cara ruku itu ya, ini ya. Nah, jadi itu ruku. Terus rukun yang keenam iktidal, ya, bangun dari ruku dengan kita membaca Rabbighfirli. Ya. Terus yang ke-7 sujud 2 kali dengan tumamina. Jadi sujud. Terus rukun yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 duduk akhir. Yang ke-10 membaca tasawuf akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12 salam yang pertama sambil menoleh ke kanan dan salam kedua sambil menoleh ke kiri. Dan yang ke-13 atau yang terakhir tertib. Jadi diawali dengan niat dan diakhiri dengan tertib. Jadi ingat, rukun sholat itu ada 13. Ya. Ketika yang 13 ini tidak terlaksana, maka sholat kita itu tidak sah. Ya, tidak diakui. Ya. Contoh, kalau kita makan pakai ikan ya, misalnya makan pakai ikan tidak kita kunyah itu, maka kita akan ya keselak. Jadi tidak sah makan kita itu karena terganggu. Baik, ini syarat wajib sholat 5 waktu beragama Islam. Boleh tidak kalau orang Kristen sholat? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena syarat wajib sholat itu beragama Islam. Terus yang kedua, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi bagi yang perempuan, ketika datang bulan haid, maka tidak wajib sholat. Jadi tunggu selesai haidnya dulu dan membersihkan diri dengan mandi junub atau mandi wajib. Ya. Terus berakal sehat. Artinya berakal sehat ini seorang itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Jangan sampai nanti orang gila pergi sholat pukul temannya karena kurang waras. Jadi kalau kita merasa diri kita berakal sehat, maka wajib kita hukumnya melaksanakan sholat 5 waktu. Terus yang keempat, sudah balik atau dewasa. Apa maksud sudah balik atau dewasa ini? Sudah balik atau dewasa artinya sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Jadi sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang terakhir, yang kelima, syarat wajib, ya, terjaga atau tidak tidur. Jadi jangan sampai nanti
Allahu Akbar. Mantul. Sampai itu. Kita ruku. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi kita itu terjaga dan tidak tidur. Ya, yang selanjutnya syarat sah sholat 5 waktu. Syarat sah sholat 5 waktu ini adalah suatu hal yang harus kita penuhi untuk menjadikan sholat kita itu sah. Yang pertama, suci badan kita, pakaian dan tempat dari najis. Yang pertama-tama kita mandi, membersihkan diri dulu. Kita pakai pakaian yang bersih, jangan bekas kotoran ayam misalnya. Jangan pakai itu. Kita cari pakaian yang bersih, kita pakai parfum biar wangi. Ya. Terus tempat kita juga harus kita bersihkan. Ya, jangan kita sholat di tempat lumpur itu. Pas kalau sujud nanti hitam jidat kita. Jadi harus kita bersihkan dulu. Ya. Terus syarat yang kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi hadas besar tadi sudah disebutkan oleh Daris tadi bahwa hadas besar itu adalah air liur anjing dan babi. Jadi kita harus bersihkan itu bekas kencing kita, ya harus kita bersihkan. Baru kita berwudu, lalu kemudian kita melaksanakan sholat. Terus yang selanjutnya, syarat sah sholat itu menutup aurat, ya aurat bagi laki-laki, ya menutup badan kita, ya. Nah, jadi aurat itu adalah suatu hal yang harus kita tutup untuk melaksanakan suatu ibadah. Terus menghadap kiblat. Jadi apa kiblat itu? Kiblat itu arah terbenamnya matahari. Kiblat itu ada di bagian barat. Seperti ini. Jangan nanti kita sholat ke bagian utara sana. Jadi harus kita menghadap ke barat. Yang terakhir, sudah masuk waktunya sholat. Ini syarat sah. Jangan misalnya Alfian misalnya mau pergi main bola jam 4 atau jam setengah 4. Wah, sholat asar duluan, padahal waktu asar itu belum masuk. Jadi sholat itu tidak sah. Misalnya telat bangun, sholat subuh misalnya, sholat subuh jam 8 pagi, sholat subuh jam 9, maka sholat subuh itu tidak sah, ya, karena sudah lewat waktunya. Paham sampai sini? Ya, kalau paham kita lanjut. Ya, coba anak-anak sekalian perhatikan ini tata cara sholat, pelaksanaan sholat waktu. Ya, seperti dengan rukun tadi, ini ada berdiri, takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, ini namanya i'tidal, sujud, duduk, sujud kedua, ya, tasawuf akhir, baca sholawat, salam, tertib. Jadi inilah bentuk sholat wajib. Ya, ini juga tata cara sholat. Jadi harus rapi, menutup aurat, ya. Dianjurkan memakai kopiah atau peci sebagai adab kita menghadap Allah. Ya, inilah waktu dan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu antara jam 4 terbit fajar, ya. Jumlah rakaatnya itu ada 2 rakaat. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Ya. Terus sholat zuhur 4. Ada 4 rakaat. Sholat asar 4. Ada 4 rakaat. Sholat maghrib 3. Ada 3 rakaat. Sholat isya 4.
ada 4 rakaat. Jadi inilah macam-macam sholat 5 waktu yang harus dan wajib kita laksanakan setiap waktu sholat tiba. Ya, ini untuk yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi sholat itu ada yang membatalkan juga, ya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Jangan sampai nanti pas waktu sholat kita nanya, kapan kita pergi mancing, kapan kita pergi main bola, maka sholat kita itu akan batal. Terus banyak bergerak secara berurutan. Ini contohnya, misalnya Allahu Akbar, jalan sini, jalan sana, maka sholat kita batal. Berhadas. Gimana maksud berhadas ini? Allahu Akbar, keluar air kencingnya. Yang berbuat datang bulan pas waktu rakaat kedua misalnya sholat isya, dilanjutkan atau enggak? Maka sholat kita itu batal. Ya, keluar najis atau terkena najis juga itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Terbuka aurat, misalnya pakai sarung, sarungnya jatuh, telanjang, apakah sholat kita itu batal? Karena apa? Karena telah telanjang dan auratnya terbuka. Terus berubah niat. Maksud berubah niat misalnya sholat isya ya. Sholat fardhu isya berarti ada ammanillah ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat aja sholat Idul Fitri. Di dalam hatinya, maka itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Karena apa? Berubah niatnya, yang awalnya tadi sholat isya menjadi sholat Idul Fitri, ya. Yang tadinya sholat isya berubah niat menjadi sholat maghrib, maka batal sholat kita. Ya. Terus membelakangi kiblat. Misal itu arah kiblat arah barat. Allahu Akbar. Balik belakang hadap utara, hadap timur, maka sholat kita itu batal. Ya. Terus makan. Ini hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya taruh meja di samping. Taruh meja di samping. Pak, sambil nanti sholat Allahu Akbar, roti bawang, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, minum air, maka sholat kita itu minum. Nah, juga minum ini dengan sengaja, maka sholat kita batal. Tertawa, maka sholat kita itu batal. Terus yang terakhir, hal-hal yang membatalkan sholat itu adalah murtad. Apa murtad itu? Keluar dari agama Islam. Ada yang pengen keluar dari agama Islam di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, inilah materi tentang sholat. Penting kita pahami dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat ini. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah Pak Guru memaparkan mengenai ketentuan, syarat, rukun sholat. Jadi Pak Guru sekarang akan menanyakan, apakah selama belajar tadi ada yang dapat dipetik tadi pahami? Coba Rahani,
Coba sebutkan satu saja syarat wajib, syarat sah sholat. Beragama Islam, Pak. Ya, beragama Islam. Ya, ada nggak yang masih ingat apa dan berapa rukun sholat 5 waktu? Saya Pak. Ya, Rukun sholat 5 waktu ada 13. ya, 1. Niat. 2. Berdiri bagi orang yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. I'tidal. 7. Duduk di antara dua sujud. terus 7. Sujud. 8. Membaca tasawuf awal. 9. Membaca tasawuf akhir. 11. Kosong. terus apa? Salawat. 11. Salawat. 12. Mengucapkan salam. 13. Tertib. Ya, ini ya rukun sholat. Jadi rukun sholat ini suatu hal yang harus ada di dalam pelaksanaan sholat. Kalau salah satunya tidak ada, maka sholat kita batal atau tidak sah. Ada yang bisa menyebutkan kembali 2 hal saja yang membatalkan sholat. 2 hal yang membatalkan sholat. Saya Pak. Ya, Makan dan minum Pak. makan dan Minum. Memang dia pandai menjawab karena hobinya makan dan minum, Andres ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya yang bisa menjawab. Oke, ini tepuk tangan ya. Ya, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas rumah atau PR sebagai bahan belajar kalian di rumah. Dan PR ini boleh meminta bantuan orang tuanya, bapaknya, ibunya, atau guru ngajinya. Jadi Pak Guru akan membagikan kelompok untuk 5 kelompok. Jadi tugas ini akan dipraktekkan minggu depan. Ya. Jadi masing-masing kelompok dulu saya bagi itu. Coba pindah nanti. Ahmad Dwi Septian, Andika, Azrin. Mana orangnya? Berkumpul. Jadi kan sini, 3 orang sini. Pindah ke Ahmad Dwi, Andika, Azrin. Sini. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 Andika, Ahmad Dwi, Azrin. Ya, ini kelompok 1. Baik. Tugasnya menulis ketentuan atau tata cara sholat Isya. Ya, nanti dicatat di rumahnya ya, 3 orang ini 1 kelompok. Dan yang kedua, praktek minggu depan di sekolah ini. Di antara orang tiga ini salah satunya menjadi imam dan yang 2-nya menjadi makmum. Ya. Kelompok kedua, Devi Antari. Pindah sini Devi. Feby Okta. Sini. Ihsanul Fauzi. Daci. Bawa aja kayak gini. Ya. Ya, yang kedua Devi, Feby, Fauzi. Tuliskan tata cara sholat subuh. Ya, sholat subuh untuk kelompok 2 ini. Kemudian praktek juga sama halnya dengan kelas kelompok 1 tadi. Yang satunya jadi imam, yang 2-nya menjadi makmum. Ya, kelompok 3 Iksan Saputra. Hadir. David Daksan. Kumera, kume.
Iksan, Ilham, Lamuddin. Nah, 3 orang kumpul. Nah, ini udah nomor saya. Ya. Kelompok 3 ini tulis tata cara sholat zuhur dan praktek di sekolah. Ya, catat. Ya, kelompok 4 Muhammad Farel, Nia, Nur Aisyah. Nah, jadi kelompok 4 ini tulis ketentuan atau tata cara sholat asar. Ya, sholat asar dan praktek juga. Ya, kelompok terakhir atas nama Rohani, Rahmat, Roy Jordi, dan Yasid. 4 orang untuk kelompok 5. Praktek ya, tata cara sholat maghrib. Ya, tata cara sholat maghrib dan praktek. Ya, ada yang kurang jelas tentang tugasnya atau PR-nya? Jelas kan? Baik, kalau jelas, selanjutnya saya akan menyimpulkan materi kita. Ya, kesimpulannya, jadi sholat 5 waktu itu adalah salah satu tiang agama dan merupakan rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Jadi ini 5 sholat ini. Yang pertama sholat Isya, yang kedua sholat subuh, yang ketiga zuhur, yang keempat yang kelima maghrib. Jadi 5 macam sholat 5 waktu ini wajib kita laksanakan setiap hari. Baik anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Silakan kerjakan tugas rumahnya, PR-nya di rumah. Boleh minta bantuan orang tua, guru ngaji, kakak maupun adiknya. Baik, kita tutup sampai sekian dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, maka telah selesai materi, maka berakhir pula untuk mengharap rahmat dan ridho dari Allah, supaya ilmu kita yang kita pelajari dapat bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.